Selamat pagi, teman-teman yang terkasih. Kembali pada pagi hari ini kita boleh berkumpul di saat teduh. Sebelum kita memulai acara saat teduh ini, mari kita mau panjatkan doa kepada Bapa di surga. Mari kita awali dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih Bapa, kami panjatkan bahwa kami semua boleh berkumpul di pagi hari ini, Bapa, untuk memuji dan mendengarkan firman. Bapa, kami mohon kiranya Engkau berkenan mencurahkan Roh Kudus-Mu, Bapa, di tengah-tengah kami. Tutup bungkus saat teduh pagi hari ini dengan kuasa darah Tuhan Yesus ya Bapa, sehingga semua tim pelayanan pada pagi hari ini, mulai dari pujian, firman, dan doa penutup, serta alat-alat yang kami pergunakan, bisa semua berjalan dengan lancar. Bapa, tuntun dan bimbing kami, supaya kami memperoleh hikmat dari firman yang kami dengar, sehingga itu menjadi kekuatan dan perisai dalam hidup kami, di dalam menjalankan segala perjalanan hidup yang harus kami tempuh di dunia. Bapa, berfirmanlah dan beracaralah, kami semua yang hadir siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu terkasih. Pada pagi hari ini bersyukur kita berkumpul untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Diceritakan ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia disuruh oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung-patungnya. Tapi apa katanya mereka bertiga? Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan menyembah dewa Tuhanku. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda dan saya. Mari kita sembah Dia. Dia adalah Tuhan yang sanggup menjawab segala keperluan kita. Bila tidak, Dia tetap Tuhan yang kita sembah. Dan kita percaya melalui kita memuji dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, Tuhan akan tetap bersama kita dan menjawab doa-doa kita. Mari kita satukan hati Bapak Ibu. Mari kita undang Roh Kudus pada pagi hari ini, memenuhi hati dan pikiran kita di tempat kita masing-masing. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berhembuslah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati
kami mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini, mengalirlah, mengalirlah sekarang, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan, melihat wajah-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, Engkau adalah roh dan kebenaran kami Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami dapat menyembah dan memuji-Mu. Biarlah kami masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh tinggikan nama-Mu atas segala kebesaran-Mu, atas segala kemuliaan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan.
mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaanmu, kemuliaan Tuhan, mengatasi bumi. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, mengatasi bumi. Oh, yalaba yalaba shera. Yalaba yalaba se. Allah kekuatanku, Yalaba se. Engkau Tuhan yang Rindu menyembuhkan, curahkan hamba Dia, kuatkan Allah hati yang mulia. hamba.
Allah yang Supaya aku tetap kudus, teguh Dia sembah Dia, tinggikanlah Dia. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Sera. Tidak ada yang sepertimu Tuhan. Segala gunung batu, Engkaulah Tuhan semesta, kota bentengku. Tiada yang sepertimu Engkaulah Tuhan. kebenaran kami. Ya Rabba ya Rabba Syek ya Rabba Dase. Engkaulah Tuhan penuhi jiwa Ya kami. Ramase. Engkau Tuhan Ya Rabba ya Rabba Syera. gunung batu kami. Ya Ramanase. Engkau Tuhan Raja yang besar. Rabba ya Rabba Syera. Engkaulah Tuhan kami. Ya Rabba ya Rabba Engkaulah Sera ya Rabba ya Ramanase. Oh ya Rabba Syek ya Rabba Dagase. Rabba ya Rabba Syek ya Rabba Dagase. Masik ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syek ya Rabba ya Rabba Rada Kasik ya Rabba ya Rabba Syek ya Rabba ya Rabba Ramasik ya Rabba ya Rabba ya Rabba Rada Kara ya Rabba Syek ya Rabba Kasik Rabba ya Rabba ya Rabba Syek ya Rabba Rada Kasik ya Rabba ya Rabba Syek ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Ramasik ya Rabba ya Rabba ya Rabba Rada Kara ya Rabba Syek ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Syek ya Rabba ya Rabba Rada Kara ya Rabba Syek ya Rabba ya Rabba Marilah kita hening, dengarkanlah suaranya. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kuasa-Mu mengalir melawat setiap kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau tetap di dalam hadirat-Mu. Kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Urapi anak-Mu Christine. Sucikan, kuduskan, dan tahirkan dia. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkan Engkau. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 15. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang telah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di saat saya merenungkan satu ayat ini, saya berpikir bahwa Sang Penabur itu adalah Tuhan sendiri, dan biji itu adalah sabdanya. Jadi sabda itu ditaburkan kepada kita semua orang yang percaya, tanpa terkecuali. Dan buah itu ada banyak macam-macam. Ada di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Ketekunan itu adalah suatu pencarian, suatu proses. Jadi sabda Tuhan itu bisa jatuh dimanapun. Tanah itu adalah hati kita. Tanah itu adalah hati kita. Tanah itu ada berbagai macam tanah.
Hati kita pun sama, seperti tanah. Ada yang keras, ada yang udah siap ditanam. Nah, hati yang keras, itu kita mendengarkan sabda Tuhan hanya lewat saja. Mungkin kita tidak simpan di dalam hati. Mungkin kadang kita pernah mendengarkan, kalau saya pribadi dulu mungkin ya, dulu saya pernah kalau ke gereja, itu saya cuman asal mendengarkan aja, dan setelah itu juga saya lupa gitu loh. Karena saya tidak menyimpannya di dalam hati. Sebelum saya benar-benar memahami pentingnya firman itu, karena firman itu adalah merupakan kekuatan di dalam diri saya, di dalam diri kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Saya percaya semua yang hadir pada pagi hari ini pasti percaya kepada Tuhan. Karena kalau tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak akan bangun pagi, menyiapkan waktu untuk memuji namanya. Hati yang keras itu kalau tanaman di dalam kita tanam di tanah yang keras, maka tidak akan berbuah dan lama-lama akan mati. Sama seperti firman Tuhan. Jika hati kita mengeras, maka kita tidak akan bisa menyimpan firman itu di dalam hati kita. Supaya hati keras kita bisa menjadi tanah yang gembur, hati yang sebagai hamba. Karena Tuhan mau kita mempunyai hati sebagai hamba. Supaya kita bisa berbuah. Karena sebagai orang percaya, kita dituntut untuk berbuah. Hati yang keras, itu kita membutuhkan proses untuk bisa mempunyai hati sebagai hamba. Supaya kita bisa menjadi hamba, maka kita juga harus dekat dengan Tuhan. Seperti perumpamaan seperti tanah yang keras, supaya kita bisa ditanami, supaya tanah itu bisa ditanami, maka kita harus apa? Kita harus dibajak, kita harus dihancurkan, kita harus disiram, kita harus dipupuk. Sama dengan hati kita. Apabila saat ini hati kita keras, maka Tuhan akan memproses kita. Kita akan mengalami proses yang tidak mengenakan. Seperti tadi tanah dibajak pun tidak mengenakan, pasti akan sakit. Tapi dengan kita diproses, dihancurkan, maka kita akan menjadi tanah yang gembur. Di saat hati kita sudah menjadi tanah yang gembur, maka kita akan siap ditanami. Dan kita pun bisa berbuah. Untuk tanaman itu supaya bisa berbuah, maka akar harus kuat. Air juga cukup. Di sini kalau untuk sabda Tuhan, akar kita apa? Akar kita itu kita harus ada di dalam Tuhan. Ada di dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di sini jelas dikatakan ya, kalau kita harus berakar di dalam Dia, dan kita benar-benar kalau berakar di dalam Dia, apapun pergumulan yang ada di depan kita, kita akan bersyukur. Bersyukur karena apa? Bukan karena pergumulan kita yang berat, tapi bersyukur karena tangan Tuhan memegang kita di saat kita mengalami pergumulan itu. Itu yang harus kita syukuri. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun saat ini mungkin kondisi kita tidak sesuai yang kita inginkan. Banyak pencobaan. Habis ini, ada lagi, ada lagi. Setiap orang pasti mengalami. Tapi yang perlu kita ingat, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan ada di dalam firman-Nya. Kita tahu firman-Nya selalu digenapi di dalam diri kita. Selain itu, selain akar kita harus kuat, kita juga harus mempunyai sumber mata air. Sumber mata air kita apa? Sumber mata air kita juga sama, dari Tuhan juga. Ada dalam bentar.
ada dalam Yohanes 4 ayat 10. Jikalau engkau tahu tentang karunia itu, siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ini janji Tuhan, air hidup diberikan oleh Tuhan sendiri. Air hidup itu kekal selamanya. Jadi kita tidak akan kekurangan. Intinya cuma satu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Amsal 12 ayat 12 sampai dengan 13, orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Nah, supaya kita keluar dari kesukaran, dari pencobaan, maka kita harus tetap berakar kepada Tuhan. Karena dengan berakar kepada Tuhan, maka kita akan menjadi orang benar yang dapat menghasilkan buah yang baik. Apa yang dihasilkan orang adalah cerminan dari hati kita masing-masing. Karena dikatakan dalam Matius 12 ayat 34 sampai dengan 35, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Di sini jelas dikatakan pesan Tuhan untuk pagi ini, Allah menginginkan segenap hati kita, karena semua berakar dari hati kita. Ucapan kita, perbuatan kita, semua dari hati kita. Allah menginginkan segenap hati kita melakukan 5M, yaitu mengasihinya, mencarinya, melayaninya, mempercayainya, dan membalikkan fokus kita kepada Tuhan apabila kita sedang berada jauh dari Tuhan. Kita ingat-ingat 5M ini setiap hari, supaya kita mampu berakar dan kita mampu berbuah seperti yang Tuhan mau. Karena orang percaya itu harus berbuah. Karena setelah kita kembali kepada Tuhan, yang ditanyakan Tuhan bukan apa kekayaan kita, tetapi apa buah yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Maka kita sama-sama dalam hidup kita hasilkan buah kita sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan talenta yang kita terima masing-masing. Dalam Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 23 dikatakan, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku." Jelas dikatakan di sini untuk memperhatikan perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan ada di dalam firman-Nya. Dan kita mendengarkan telinga kita untuk mendengarkan firman-Nya, supaya kita benar-benar bisa mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Maka di saat kita berdoa, Tuhan pasti mendengarkan. Di saat kita mendengarkan, Tuhan pasti berbicara. Maka setiap kita berdoa, jangan hanya meminta, tapi kita juga mendengarkan. Supaya kita juga benar-benar bisa menyimpan semua firman Tuhan di dalam hati kita, sehingga dapat membuahkan hasil seperti yang Tuhan mau. Mari kita sama-sama membuka hati kita yang keras, supaya kita menjadi tanah yang subur, supaya kita bisa benar-benar menghilangkan semua hawa nafsu kedagingan, karena semua hawa nafsu kedagingan menipu kita, sehingga kita tidak mampu mengalami maknanya hidup yang sesungguhnya. Sumber hawa nafsu adalah kuasa dosa. Karya penebusan dan kasih Kristus adalah mematahkan belenggu kuasa dosa.
Marilah kita membuka hati untuk menjadi lahan yang subur, agar sabar Tuhan yang ditaburkan dalam diri kita tumbuh dan berkembang dengan baik, sehingga sabda Tuhan berbuah melimpah bagaikan air yang mengalir tiada henti, sebagai sumber hidup sejati kita dan orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sahabat yang terkasih dalam Kristus, kita mau tutup pertemuan Saat Teduh pagi ini dengan doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini yang telah Engkau taburkan melalui anak-Mu yang Engkau kasihi, Ci Christine. Bapa, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah yang sesuai dengan kemampuan kami. Engkau tidak akan memberikan pencobaan melebihi batas kemampuan kami. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur di hadapan Engkau, Bapa. Apapun kondisi kami saat ini, biar kami terus percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga akhirnya kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam Engkau, menjadi tanah yang subur di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa untuk pembekalan firman pada malam hari nanti, biarlah Engkau yang berkarya, sehingga semua dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus Civila dan kami segenap pelayan-Mu dalam tim komunitas pemunihan hati ini. Biarlah kami boleh terus dapat bersatu hati melayani Engkau, agar nama-Mu semakin ditinggikan dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami juga bersyukur kalau pada hari ini Engkau tambahkan 1 tahun lagi Bapa umur kepada Ci Christine ya Bapa. Engkau tahu Tuhan pelayanannya kepada Engkau, biarlah Engkau akan selalu berkati setiap aspek kehidupan Ci Christine, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Engkau akan selalu memberkati Ci Christine, anak-anaknya, seluruh keluarganya Kau berkati Bapa. Engkau tidak akan pernah meninggalkannya dan Kau akan mencukupkan segala kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau satukan tubuh, jiwa, dan roh kami Bapa. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh memuliakan nama-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami dapat menaburkan kasih kepada setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih ya Bapa. Mari kita satukan doa kita dengan doa untuk komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunihan hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita Oke, saya ada dua slide ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Sebentar. Bentar, ada loading bentar. Udah loh. Udah, oke. Oke, thank you. Terima kasih Ulang tahun, semua. Ci Selamat ulang tahun, Ci Christine. Christine.